Ketika mendengar kata primbon, sebagian orang langsung membayangkannya sebagai buku tua berisi ramalan nasib, hitungan jodoh, atau petunjuk mistis yang sulit dicerna oleh akal modern. Padahal, primbon jauh lebih luas daripada sekadar itu. Ia merupakan himpunan pengetahuan tradisional orang Jawa yang merangkum cara memahami alam, waktu, tubuh manusia, hubungan sosial, hingga relasi spiritual dengan Sang Pencipta. Di dalam primbon, terdapat beragam ajaran yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan. Secara garis besar, primbon memuat 11 bidang ajaran utama. 11 ajaran ini membentuk satu kesatuan pandangan hidup, bukan berdiri sendiri-sendiri. Dengan memahami masing-masing ajaran secara utuh, primbon tidak lagi tampak sebagai kumpulan tahayul, melainkan sebagai cerminan cara berpikir masyarakat Jawa dalam menata kehidupan. Berikut uraian lengkap mengenai 11 ajaran tersebut. Ajaran pertama dikenal sebagai Pranata Mangsa. Pranata Mangsa merupakan sistem penanggalan berbasis pengamatan alam. Berbeda dengan kalender modern yang berbasis angka dan tanggal, Pranata Mangsa disusun berdasarkan perubahan musim, cuaca, pergerakan matahari, serta tanda-tanda alam lainnya. Sistem ini sangat akrab dengan kehidupan petani dan nelayan pada masa lalu. Melalui Pranata Mangsa, masyarakat desa dapat menentukan waktu yang tepat untuk menanam padi, memanen hasil pertanian, atau melaut mencari ikan. Misalnya, perubahan arah angin, munculnya jenis serangga tertentu, atau kondisi daun pada tanaman, dijadikan penanda pergantian musim. Dalam konteks ini, Pranata Mangsa adalah bentuk kearifan lokal yang lahir dari pengalaman panjang manusia dalam berdialog dengan alam. Ajaran kedua disebut petungan. Petungan berkaitan dengan perhitungan angka-angka simbolik yang diyakini memiliki makna tertentu. Yang paling dikenal adalah hitungan Neptu, yakni nilai numerik yang melekat pada hari dan pasaran kelahiran seseorang. Dari hitungan inilah orang Jawa biasa mencocokkan berbagai hal penting dalam hidup. Petungan sering digunakan untuk menilai kecocokan jodoh, menentukan hari baik untuk menikah, membangun rumah, atau memulai usaha. Misalnya, nama seseorang dihitung berdasarkan huruf Jawa, lalu dibagi dengan pola tertentu untuk melihat hasil akhirnya. Meski terkesan rumit, pada dasarnya petungan mengajarkan agar manusia tidak sembarangan dalam mengambil keputusan besar. Selanjutnya adalah Pawukon, ajaran ketiga dalam primbon. Pawukon merupakan sistem perhitungan waktu yang lebih kompleks, mencakup hari, pasaran, wuku, bulan, hingga tahun. Sistem ini membagi waktu dalam siklus tertentu yang dipercaya mempengaruhi karakter dan perjalanan hidup seseorang. Jika dibandingkan dengan tradisi lain, Pawukon memiliki kemiripan dengan astrologi. Hari kelahiran seseorang dianalisis untuk melihat kecenderungan watak, kekuatan, dan kelemahannya. Pawukon tidak semata-mata dimaksudkan untuk meramal nasib, melainkan sebagai sarana mengenal diri sendiri agar seseorang dapat hidup lebih selaras dengan lingkungannya. Ajaran keempat adalah pengobatan. Dalam primbon, pengobatan merujuk pada praktik penyembuhan tradisional yang memadukan unsur herbal, ritual, dan doa. Pengobatan semacam itu berkembang pada masa ketika akses terhadap ilmu kedokteran modern belum tersedia. Salah satu contohnya tercatat dalam primbon Mangkuprajan, yang memuat cara mengobati sakit gigi menggunakan mantra tertentu. Mantra tersebut ditulis di atas kertas, kemudian dibakar, dan abunya dioleskan pada bagian gigi yang sakit. Meski terdengar tidak lazim bagi orang modern, praktik ini mencerminkan upaya manusia untuk menyembuhkan diri dengan sarana yang tersedia pada zamannya, termasuk efek sugesti dan keyakinan. Ajaran kelima dikenal sebagai wirid. Wirid biasanya berupa teks sastra Wedha yang berisi pesan moral, nasihat hidup, larangan, dan anjuran. Tujuan utama wirid adalah menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Isi wirid seringkali menekankan pentingnya pengendalian diri, kesabaran, serta kesadaran akan batas-batas manusia. Dalam praktiknya, wirid tidak selalu dibaca sebagai ritual. Banyak wirid yang berfungsi sebagai pedoman etika,
mengingatkan manusia agar tidak melanggar tatanan kosmis dan sosial. Dengan kata lain, wirid adalah pengingat agar hidup dijalani dengan sikap hormat terhadap sesama dan semesta. Ajaran keenam adalah aji-aji. Disinilah sisi supranatural primbon paling terasa. Aji-aji merujuk pada mantra atau laku tertentu yang diakini mengandung kekuatan luar biasa. Dalam kepercayaan Jawa, kekuatan tersebut tidak hanya terletak pada rangkaian kata, tetapi juga pada keyakinan dan disiplin orang yang mengamalkannya. Aji-aji sering dikaitkan dengan kekebalan tubuh, kewibawaan, atau kemampuan di luar nalar biasa. Namun, ajaran ini juga mengandung pesan tersirat bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan gaib, melainkan juga penguasaan diri dan keteguhan batin. Ajaran ketujuh disebut kidung. Kidung adalah syair atau tembang yang syarat makna. Di dalamnya terkandung wejangan, petuah, dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan secara puitis. Kidung sering dinyanyikan atau dilagukan, sehingga pesan moralnya lebih mudah diingat dan diwariskan secara lisan. Melalui kidung, ajaran primbon menjadi lebih halus dan tidak menggurui. Nilai-nilai tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian disampaikan dalam bahasa yang indah dan menyentuh perasaan. Inilah salah satu cara orang Jawa mengajarkan filsafat hidup tanpa harus berbicara secara langsung dan keras. Ajaran kedelapan adalah ramalan atau yang juga dikenal sebagai jangka. Ramalan dalam primbon memiliki cakupan yang lebih luas dibanding petungan. Jika petungan lebih fokus pada urusan individu, ramalan seringkali membahas nasib suatu wilayah, masyarakat, atau bahkan kerajaan. Contoh paling terkenal adalah Jangka Jayabaya, yang berisi gambaran tentang perubahan zaman dan kondisi sosial di masa depan. Ramalan semacam itu bukan hanya dimaknai sebagai prediksi literal, tetapi juga sebagai kritik sosial dan refleksi atas kondisi masyarakat pada suatu masa. Ajaran kesembilan berkaitan dengan tata cara slametan. Slametan adalah ritual penting dalam budaya Jawa yang bertujuan menjaga keharmonisan hidup. Tata cara slametan dalam primbon memuat panduan tentang waktu, perlengkapan, serta doa-doa yang digunakan. Slametan dilakukan dalam berbagai konteks, seperti kelahiran, pernikahan, pindah rumah, hingga ungkapan rasa syukur dan permohonan keselamatan. Inti dari slametan adalah kebersamaan dan niat baik, bukan kemewahan ritualnya. Ajaran ke-10 disebut donga. Donga mirip dengan wirid dan aji-aji, tetapi memiliki ciri khas berupa penggunaan ayat-ayat Al-Quran yang dilafalkan dengan gaya Jawa. Ini menunjukkan bagaimana primbon beradaptasi dengan masuknya Islam ke tanah Jawa. Donga mencerminkan upaya menyatukan ajaran agama dengan tradisi lokal. Melalui donga, orang Jawa mengekspresikan doa dan harapan kepada Tuhan dengan bahasa dan simbol yang mereka pahami. Ajaran terakhir adalah ngalamat atau sasmita gaib. Ajaran ini berkaitan dengan tanda-tanda aneh atau kejadian ganjil di alam yang dianggap sebagai isyarat atas sesuatu. Misalnya, peristiwa alam yang tidak biasa atau kejadian tertentu dalam kehidupan sehari-hari ditafsirkan sebagai peringatan atau petunjuk. Dalam konteks modern, ngalamat bisa dipahami sebagai cara manusia memberi makna pada peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Ia mencerminkan kecenderungan manusia untuk mencari pola dan makna di balik kejadian hidup. Dengan memahami 11 ajaran ini, primbon tidak lagi tampak sebagai kumpulan kepercayaan irasional. Ia adalah arsip pengetahuan budaya yang merekam cara orang Jawa memahami dunia, menata kehidupan, dan mencari keseimbangan. Jika dibaca secara kritis dan kontekstual, primbon justru membuka jendela untuk memahami kebijaksanaan lokal yang lahir dari perjalanan sejarah panjang manusia.